Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. Setiap tahun, pamor ikan hias makin menanjak. Pertumbuhan penghobi semakin bertambah ke arah yang positif. Sedangkan nilai ekspor ikan hias lokal ke luar negeri juga makin besar angkanya. Salah satu penyebab mengapa ikan hias semakin digemari adalah internet. Dengan internet, perkembangan informasi yang berujung ke naiknya pamor sebuah jenis ikan menjadi suatu yang lumrah. YouTube menjadi salah satu sarana para penghobi untuk mencari informasi dan fakta baru soal ikan impiannya ataupun ikan yang mereka miliki. Belum lagi pengaruh para influencer atau figur yang kebanyakan juga penghobi. Mereka semua memanfaatkan kinerja internet sebagai platform untuk menunjukkan koleksi, serta membahas soal ikan-ikan tertentu. Dengan adanya fenomena seperti ini, hobi pelihara ikan menjadi semakin besar. Sebenarnya ada satu faktor lagi yang membuat hobi ini terlihat semakin masif pertumbuhannya, yaitu kontes. Kontes ikan terbukti menjadi faktor utama yang membuat hobi pelihara ikan hias semakin luas dan semakin besar pertumbuhannya. Lantas banyak yang menganggap kontes sebagai tumpuan bagi industri ikan hias lokal di masa depan. Kontes juga diharapkan jadi penolong jika ada ikan yang turun pamornya di pasaran. Mengapa persepsi ini bisa terbentuk? Yuk tonton video ini sampai habis ya. Bab 1. Awal mula kontes di Indonesia. Dikutip dari berbagai sumber, diperkirakan kontes ikan pertama yang digelar di Indonesia adalah kontes ikan cupang. Dilansir dari artikel Bekasi Tribun News, kontes cupang pertama kali digelar pada tahun 1996. Jadi udah sekitar 26 tahun yang lalu. Sebelum kontes ini belum ada kompetisi yang mempertandingkan ikan sebagai pesertanya. Cupang saat itu memang lagi jadi sebuah ikan yang mulai naik daun. Di era itu belum banyak ikan hias yang bisa membuat sebuah tren. Normalnya penghobi hanya pelihara ikan seperti ikan mas, ikan koki, dan ikan koi di rumahnya. Varietas ikan yang dipelihara belum sebanyak sekarang. Cupang datang dengan menawarkan banyak fitur baru, warna yang bagus, ukuran yang kecil, dan bisa dipelihara di lahan terbatas. Dan pastinya kemudahan memeliharanya karena ikan cupang nggak memerlukan filtrasi untuk hidup. Bentuk cupang yang beragam lantas menyita perhatian masyarakat luas. Nah, zaman itu, semua orang punya cupang. Mulai dari anak SD, sampai remaja, hingga bapak-bapak. Semua punya cupang. Harga cupang yang sangat terjangkau jadi menjadi faktor mengapa ikan ini bisa dengan mudah masuk ke berbagai kalangan dan lapisan masyarakat. Karena warnanya bagus dan akhirnya punya sebuah standar, maka cupang dibuatkan kontes untuk mengadu bentuk sekaligus untuk menaikkan pamor ikan ini ke level yang lebih tinggi lagi. Benar saja, masuk ke tahun 2000-an, ikan cupang semakin digemari bahkan sampai sekarang. Setelah cupang jadi hits, ada ikan lain yang jadi pujaan penghobi, yaitu ikan lohan. Mirip sama ikan cupang, ikan lohan juga punya warna yang menarik. Makanya secara cepat, ikan ini menyamai popularitas ikan cupang yang udah bertahan selama beberapa tahun. Sama seperti cupang, masifnya pertumbuhan penghobi lohan akhirnya membuahkan kontes buat ikan ini juga. Kontes lohan rutin digelar hampir setiap bulan di banyak kota besar. Salah satu keseruan pelihara ikan lohan yang bisa digunakan jadi poin untuk kontes adalah proses progresnya. Nah, ikan lohan nggak dari kecil langsung bagus bentuknya. Penghobi mesti merawat ikan dengan berbagai metode untuk akhirnya bisa tampil dengan bentuk yang sangat cantik pas udah gede. Keberhasilan progres ini menjadi sebuah patokan keberhasilan serta pembuktian kualitas di kontes. Inilah yang menjadi keseruan dalam kontes lohan, di mana para penghobi berlomba untuk mempertandingkan ikan-ikan rawatan mereka yang udah diprogres dengan cara dan metode masing-masing. Proses ini juga jadi keseruan di kontes Cana. Cana merupakan ikan yang paling baru masuk ke dalam dunia kontes. Cana adalah ikan predator ganas yang sukses memiliki fans serta penghobi yang sangat fanatik. Nggak ada orang yang mengira ikan yang biasa dikenal luas sebagai ikan gabus ini menjadi ikan hias, karena selama ini lebih dimanfaatkan sebagai ikan konsumsi. Kontes Cana pertama kali digelar pada tahun 2019 di Mojokerto. Yang menggelar kontes ini adalah komunitas predator di sana. Waktu itu, Cana belum jadi ikan yang diminati semarak sekarang. Peminatnya masih beberapa lapisan orang saja. Selang 3 tahun kemudian, kontes Cana menjadi salah satu kontes ikan yang paling sering digelar. Bahkan kontes berskala nasional baru-baru ini digelar di Kemayoran dan Tangerang Selatan. Kontes terbukti bisa menjadi salah satu pemicu dan penggerak pamor sebuah jenis ikan hias. Nah, nggak heran, banyak orang yang menganggap kontes bisa menjadi tumpuan bagi beberapa komunitas ikan hias agar bisa menaikkan pamor ikan yang mereka geluti. Apa yang membuat kontes dianggap bisa menjadi tumpuan industri ikan hias di masa depan? Bab 2. Kontes menjadi tumpuan industri ikan hias lokal. Pasca digelar tahun 2019, kontes Cana semakin sering digelar di hampir seluruh kota di Indonesia.
Saking masifnya, intensitas digelarnya kontes Cana bisa mencapai setiap bulan. Digelarnya kontes terbukti membawa popularitas Cana ke arah yang lebih besar. Semua sepakat jika pamor Cana mengalami pertumbuhan terbesarnya ketika pandemi menyerang. Sekitar di pertengahan tahun 2020-an, ada sebuah kontes Cana penting yang digelar di Jogja. Walau dunia sedang dilanda pandemi, kelangsungan kontes ini tetap digelar dengan lancar. Dari sini, orang semakin tahu kalau Cana ternyata ada kontesnya. Mengapa kontes dinamakan pamor sebuah jenis ikan? Begini, di mana-mana pertandingan pasti menarik perhatian banyak mata. Ini beberapa poin yang menguatkan anggapan jika kontes bisa menjadi tumpuan bagi industri ikan hias lokal agar tetap bertahan atau malah menjadi lebih besar. Kontes akan menarik perhatian mereka yang punya jiwa kompetitif. Hal ini terbukti di banyak hobi lain. Jika sebuah hobi punya kontes, hal ini menjadi ajang pembuktian para penghobi untuk menunjukkan seberapa ahli mereka dalam menjalankan hobinya. Mulai dari hobi otomotif sampai hobi pelihara binatang seperti burung dan ikan. Semua pasti menarik animo dan antusiasme mereka yang ingin bertanding. Kontes akan menarik perhatian mereka yang masih awam juga. Mengapa begitu? Digelarnya kontes di pusat kegiatan warga seperti mal secara organik bisa menarik perhatian banyak orang awam untuk melihat ikan yang dipertandingkan. Dari kontes ini, orang bisa tertarik untuk melihat karena melihat dengan langsung. Ikan yang dipajang juga udah pasti punya spek dewa. Jadi para penghobi awam langsung tahu bagaimana gambaran ikan spek kontes tersebut. Kontes juga bisa menentukan sebuah standar yang kelak menjadi acuan harga ikan di pasar. Misal, ikan Cana yang punya spek kontes harus memenuhi beberapa kriteria serta standar yang diputuskan dalam kontes. Ikan dengan spek seperti ini selalu punya harga tinggi di pasaran karena gengsinya besar. Mereka yang ingin punya Cana berkualitas kontes mesti merogoh kocek yang cukup dalam. Standar ini sangat vital karena banyak ikan lain seperti pikok bass yang nggak punya standar khusus. Jadi harga di pasaran nggak sekuat Cana atau ikan kontes lainnya. Mayoritas ikan predator juga nggak memiliki standar. Harga jualnya lebih mengacu ke ukuran, sedangkan Cana harga jualnya bisa melihat dari ukuran dan juga kualitasnya. Ikan-ikan di kontes juga cenderung memiliki sebuah karir yang stabil di pasaran. Walau beberapa ada yang turun, namun ikan-ikan ini nggak pernah 100% hilang pamornya di pasaran. Contoh cupang, walau pamornya nggak sementereng di tahun 2020, namun penghobinya masih ada. Lohan juga gitu, ikan kontes yang paling aman popularitas serta nilai jualnya adalah arwana super red. Hal ini bisa terwujud karena arwana sudah menjadi ikan yang tidak memerlukan tren untuk menaikkan pamornya. Arwana super red sudah menjadi budaya karena keterlibatannya di dalam beberapa kultur di luar negeri sebagai simbol membawa keberuntungan. Beberapa poin di atas membuktikan, kontes ikan memang penting dalam industri ikan hias lokal. Jika kontes bisa rutin digelar, bukan nggak mungkin peminat serta penghobi bisa semakin banyak jumlahnya. Bab 3. Ikan apa yang selanjutnya bisa punya kontes? Dalam kunjunganku ke kontes Cana di Bilangan Tangerang Selatan beberapa minggu lalu, aku sempat berbincang singkat bersama Marcel, owner dari toko ikan Fish Furious. Nah, kami berdua ngobrolin soal ikan pari. Kami sepakati bisa berpotensi menjadi tren berikutnya. Walau ikan ini termasuk ikan premium, namun gak menutup kemungkinan jika ikan pari bisa menghasilkan sebuah tren karena arwana yang punya harga mahal saja mampu. Nah, Marcel sendiri lagi menginisiasi digelarnya kontes buat ikan pari. Berikut adalah cuplikan wawancara Nakama bersama beliau. Ini gue lagi mau bikin sesuatu buat kontes si pari. Di luar sih udah ada. Cuma kita lagi ya bikin kepanitiaannya, terus bikin ngeracik gimana penjurinya, penilaiannya dan lain-lain gitu. Marcel juga menyampaikan kalau ikan pari bisa banget menjadi sebuah tren. Dia sangat eksotis ya dan elegan menurut gue. Jadi memungkinkan ini bisa jadi tren orang. Udah kesini udah makin tren kok. Walaupun belum sangat-sangat orang tahu bahwa pari itu bisa dipiara dalam akuarium. Nggak semua orang tahu. Jadi kalau kita pameran kayak begini nih, pasti banyak sekali muncul pertanyaan, ini air tawar, air laut gitu. Jadi masih banyak masyarakat di luar sana yang belum tahu pari itu bisa dalam akuarium. Jadi makin kesini pasti akan lebih banyak menurut gua gitu. Pari air tawar dinilai bisa menjadi ikan yang punya kontes karena tampilan eksotisnya. Ikan yang memiliki corak eksotis bisa punya value yang berguna sebagai penilaian di kontes. Makanya mayoritas ikan yang memiliki kontes selalu ikan yang punya motif menarik. Dan ikan pari air tawar memiliki itu. Ikan lain menurutku bisa punya kontes adalah siklit. Siklit memang punya beberapa wakil yang memiliki kontes. Contoh, lohan dan diskus. Namun, siklit Afrika punya motif menarik yang menjadi bekal utama bagi jenis ikan agar bisa memiliki kontes.
Pertama kali Siklit Afrika punya kontes adalah di Kalikan Expo kemarin. Penghobi siklit juga ada banyak. Mereka juga memakai pakan pelet yang bisa menaikkan warna. Hal ini menjadi bekal dalam metode progres ikan. Jika ikan bisa diprogres, maka ikan tersebut bisa memiliki sebuah kontes. Jadi ikan pari air tawar dan siklit Afrika menjadi dua ikan yang berpotensi punya kontes. Kontes ikan harus bertambah varietasnya agar masyarakat awam bisa lebih tertarik untuk melihara ikan yang nantinya bisa berdampak positif kepada nilai jual ikan. Dan tentunya pertumbuhan ekonomi dalam industri ikan hias lokal. Bab 4. Kesimpulan. Kontes terbukti bisa menjadi tumpuan industri ikan hias lokal di masa depan. Karena eksistensinya bisa membawa banyak orang untuk memelihara ikan. Makanya kontes ikan mesti sering digelar dan didukung eksistensinya. Jika kontes ikan semakin sedikit digelar, bukan nggak mungkin penghobi mulai banyak yang meninggalkan hobi ini. Soalnya banyak temanku yang beralih ke hobi burung kicau setelah bermain ikan. Namun kita mesti punya pandangan yang optimis dalam menatap masa depan. Digelarnya pameran besar seperti Kalikan Expo jelas akan berdampak positif. Peran pemerintah dalam membantu digelarnya kontes ikan di banyak kota juga diperlukan. Selain berguna untuk meningkatkan pertumbuhan positif industri ikan hias, kontes ikan juga membutuhkan sebuah kegiatan positif yang bisa diikuti oleh semua warga. Nggak peduli suku, agama, dan jenis kelaminnya. Menurut kamu, apakah kontes ikan bisa jadi masa depan industri ikan hias lokal? Tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video-video Nakama Aquatics selanjutnya.